Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Ardiansah Ramiarno tentunya. Jadi hari ini hari Kamis ya, tanggalnya tanggal 22 bulan September ataupun bulan 9. Ini jamnya jam 8 lebih 11 menit. Kali ini saya ingin mereview rotak KW yang dulu saya pasang. Teman-teman yang mengikuti vlog saya pasti sudah ingat ya, ataupun masih ingat. Kemarin saya pasangnya itu tahun 2020. Jadi hampir 2 tahun teman-teman. Tepatnya di bulan Desember ataupun tanggal 5 ya, tanggal 5 tanggal 4 Desember tahun 2020. Jadi tanggal 4 Desember ataupun tanggal 5 Desember tahun 2020. Kalau semisal sampai dengan sekarang hari ini ya, kurang lebih ya hampir 2 tahunan teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mereview rotak KW saya yang dulu saya pasang setelah ataupun hampir 2 tahun ini bagaimana kondisinya seperti itu. Bagi teman-teman yang penasaran bisa tonton video ini sampai akhir. Baik, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, rotak itu adalah full pump ataupun pompa bahan bakar ya, yang letaknya di sini, di dekat tangki teman-teman. Nah, tangki BBM. Oke, seperti ini setelah saya nyalakan lampu flashnya. Bagi teman-teman yang belum tahu, jadi ini yang namanya rotak yang saya pegang ini. Kalau yang di sebelah ini adalah filter BBM ya teman-teman. Jadi alat inilah yang membantu memompa bensin ataupun bahan bakar dari tangki menuju ke karburasi. Nah, ini dia. Jadi ini selangnya, ada 2 ya. Yang satu ini untuk kembali lagi ke tangki, dan yang satu ini dari rotak menuju ke karburasi. Jadi peran rotak ini bagi teman-teman aja yang belum tahu ini sangat penting banget. Karena untuk suplai bahan bakar, kalau semisal rotaknya mati, otomatis tidak ada suplai bahan bakar. Dan apa yang terjadi? Mobil kita akan mogok dengan tiba-tiba. Karena saya sempat mengalami hal tersebut teman-teman. Dan oleh sebab itu, kenapa dulu saya membeli rotak KW ini ya. Harganya sangat murah sekali, 130.000 itu sudah sekalian ongkirnya. Sekitar 131.000 lah. Bagi teman-teman yang belum tahu videonya, Anda bisa tonton, linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Baik itu unboxingnya dan juga pemasangannya. Di situ lengkap banget. Tapi kalau semisal teman-teman rotaknya tiba-tiba mati di jalan dan bingung begitu mogok mobilnya, teman-teman nggak perlu khawatir karena ada cara lain yang membantu mengalirkan bahan bakar dari istilahnya kita sebut dengan nama infus begitu teman-teman. Dari botol, seperti infus itu modelnya, dari botol menuju ke karburasi. Tapi dengan catatan sebaiknya kita gunakan 2 selang. Atau ada yang kemarin merekomendasikan selang baliknya ini kita tutup aja, jadi tidak terlalu boros ya. Karena selang baliknya ini juga lumayan kenceng sekali mengalirnya. Jadi teman-teman bisa gunakan infus. Untuk linknya saya kemarin bikin videonya juga, Anda bisa tonton di kolom deskripsi ya teman-teman. Dan kalau perlu teman-teman bisa scroll ke bawah, cari nih video-video yang ada hubungannya dengan espas barangkali ataupun otomotif. Bagi teman-teman yang pengen tahu, Anda bisa tonton videonya di channel ini tentunya. Jadi sebagian orang itu ada yang mengatakan kalau semisal rotak KW ini untung-untungan begitu kalau semisal kita belinya via online. Tapi overall saya belinya dapat yang alhamdulillah awet sampai dengan sekarang tahun 2022 ya. Ini pemasangan tahun 2020 masih awet, tidak ada kendala sama sekali. Nah, barangkali memang sih kalau misal peralatan elektronik seperti itu bisa dikatakan untung-untungan juga. Barangkali teman-teman ada yang memiliki pengalaman tentang rotak KW ini ataupun rotak ori copotan, Anda bisa tulis juga pengalaman Anda di kolom komentar. Barangkali yang mempengaruhi keawetan dari komponen elektronik itu bisa jadi dari pemasangannya juga teman-teman. Pastikan pemasangannya sudah sesuai dengan prosedurnya ataupun sudah benar begitu ya. Dan ini yang saya lakukan seperti ini. Jadi ada dua buah kabel ya. Biasanya yang ada di rotak itu. Yang positifnya saya taruh di sini. Yang positifnya ini ya, saya taruhkan di sini. Ini resistor coil di sini. Ini positifnya, kabel positif ini. Terus yang negatifnya saya langsung tempelkan ke bodi. Langsung bodi ya, nempel bodi yang negatifnya. Jadi pemasangan saya cuma simpel seperti itu teman-teman.
Ngomong-ngomong, kita langsung aja coba cek ya. Ini tadi sudah saya panasi teman-teman, karena ini udah jam 8-an ya. Ini udah saya panasi. Kita nyalakan kembali bagaimana suara rotak itu. Jadi untuk rotak ini sistemnya kalau punya mobil saya, karena banyak banget versinya, ada yang sudah dirubah ataupun belum. Nah ini kalau misal punya saya ini pada posisi ACC dia nggak nyala ya rotaknya ya. Tapi kalau kita putar sekali lagi posisi on, nah ini nyala. Indikator yang ada di instrumen, dan rotak kami juga ikut nyala teman-teman. Nih ini ada tandanya, ini bisa bergetar ya teman-teman, bisa lihat ini dia berputar itu tandanya rotak sedang bekerja. Nah kondisinya masih bagus nih teman-teman setelah 2 tahun pemakaian. Bagaimana kalau kita nyalakan mobilnya? Oke, sekarang kita nyalakan mobilnya. Seperti biasa, pastikan posisi gigi netral. Ini mobil sudah menyala mesinnya. Oke, ini tadi sudah saya nyalakan ataupun sudah saya panasi. Dan sekarang kita coba cek rotaknya. Nah ini semakin kencang suaranya teman-teman. Jadi ini ya kabel rotaknya yang ada di sini. Ini masih berfungsi dengan normal. Walaupun ini KW dan hampir 2 tahun ya. Alhamdulillah ternyata awet. Tidak ada kendala sama sekali. Walaupun ada kendala, teman-teman tidak perlu khawatir sebenarnya. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kita bisa menggunakan yang namanya infus tabung itu ataupun botol air mineral. Kita kasih BBM, kita cantolkan di atas, lalu kita tambahkan selang untuk menyalurkan bahan bakar menuju ke karburasi. Oh ya, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara memasangnya, saya sudah bikin videonya, linknya juga saya sertakan di kolom deskripsi, teman-teman bisa tonton ya. Tapi yang jelas saya tidak menggunakan relay lagi untuk rotak tadi teman-teman. Jadi saya nggak menggunakan relay. Dan selama hampir lebih 9 tahun, mau 10 tahun penggunaan Espas ini ya, modelnya seperti ini. Memang ini cara yang saya dapat ataupun warisan dari pemilik sebelumnya sudah dibikin seperti ini, dan selama ini aman-aman saja, tidak menggunakan relay sama sekali. Jadi dilangsung lah ya, di resistor ya, dekat coil. Nah sekarang kita matikan saja mesinnya. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya kondisi rotak kami setelah hampir 2 tahun pemakaian. Masih bagus kondisinya dan tidak ada kendala sama sekali. Ya memang kelemahannya cuma di bunyi sih. Kalau misal rotak seperti ini, bunyinya agak kenceng, dan itu menurut saya nggak begitu masalah ya teman-teman. Malah bisa jadi alarm ataupun sinyal pertanda begitu. Kalau misal tidak terdengar suara, berarti ada sesuatu hal dengan rotak kami. Seperti itu. Nah barangkali teman-teman ingin menulis komentar, jangan lupa tulis di kolom komentar. Mau sharing pengalaman juga barangkali. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk menekan tombol like jika menyukai video ini, dislike bagi yang tidak menyukainya tentunya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ke channel Ardiansara Merno ini. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video kami sampai akhir, dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.